Kalau lihat pusaka itu bawaannya pengen pegang. Oh, bawaannya pengen Iya. pegang. Enak nggak itu bawaannya? Enteng nggak itu? Enak, iya. Teman saya kan banyak, jadi biar lihat di channelnya Mas Lindo Haji ini. Oh iya, Saya, siap. saya juga biar tahu teman-teman itu, oh pusakanya. Ya, biar tahu bagus. sampai juga seneng sama pusaka. Surya wis mangrangsang wayah bentering cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah sipate serten hanyulari jagat sakisine ing kedaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindo Aji Jombang, pecinta keris tosan aji serta budaya dan barang antik. Dan saat ini saya ditemani oleh Mas Yoga yang kemarin juga saya mengulas atau mereview juga pusakanya Mas Yoga yang 2 biji ya Mas ya kemarin ya. 2 biji. Dan hari ini saya akan mereview pusaka saya juga. Beberapa ada pusaka ini dan ada yang antik dari pusaka saya ini. Kebetulan kok ya saya untuk kali ini banyak mereview tentang pusaka Parung Sari. Saya sendiri nggak tahu gimana ceritanya kok saya bisa mendapat beberapa pusaka itu dapurnya Parung Sari semua. Itu ada sekitar 4 biji Parung Sari semua. Dan Parung Sari sendiri itu sebenarnya pusaka yang sangat digandrungi dan juga zaman dulu itu banyak diburu oleh pejabat-pejabat kerajaan. Karena apa? Parung Sari sendiri itu artinya itu lembah bunga. Dan dapur sebuah keris itu harus diinterpretasikan sendiri dan dimaknai sendiri oleh masing-masing orang. Dan filosofi suatu keris itu juga nggak gampang. Karena apa? Karena kita harus lihatnya itu dari pamor juga dari dapur. Dan di sini ada yang antik dari sebuah Parung Sari saya. Karena apa? Karena di sekar kacangnya sendiri itu ada seperti kail mata 3 ya, seperti begini. Nanti juga akan disertakan video detailnya di akhir video ini biar Anda semua tahu. Karena apa? Karena kalau videonya jarak jauh jelas tidak mungkin lah. Karena nanti harus dekat. Dan seperti apa Parung Sari saya sendiri yang satu ini lain dari Parung Sari saya yang lain. Tapi jangan lupa bos, jangan di skip dan like, subscribe channel saya, juga share ke teman-teman. Dan jangan lupa nanti komen yang banyak tentang pusaka 2 ini yang akan saya review dengan Mas Yoga ya. Ini ada Parung Sari dan Panimbal. Parung Sari sendiri itu luknya 13 bos, dan Panimbalnya luk 9. Dan ini angka 9 dan angka 13 itu juga termasuk
angka keramat. Panimbal sendiri itu bermakna atau berfilosofi, panimbal itu artinya memanggil. Jadi memanggil apa? Ya memanggil yang baik-baik, khususnya memanggil rezeki. Karena apa? Pamornya nanti juga pamor kerezekian kayaknya. Mari kita ulas pusaka saya dulu satu persatu. Ini saya buka nih, satu. Jangan lupa bos, nanti silakan komen. Karena apa? Kita sama-sama belajar. Saya juga bukan orang yang ahli dalam sebuah pusaka, tapi saya terus-menerus kepingin belajar sampai saya benar-benar paham dan benar-benar tahu akan pusaka. Kita buka bos, ini pusaka Parung Sari. Ini kalau warangkanya ini warangka ladrang Solo ini kayunya Trembalu. Ini masih orinya. Saya dapat juga masih ori. Saya tidak pernah mengganti sebuah warangka atau sandangan atau aksesorisnya, saya tidak pernah mengganti. Ya asli orinya dari desa ya seperti ini. Seperti ini Mas Yoga. Saya nggak pernah mengganti sesuatu pusaka warangka atau itunya. Kita bahas Mas ya. Iya. Kita buka dulu biar sampean tahu apa nanti perbedaan dari pusaka nom-noman dengan sepuh. Nanti sampean akan tahu di pusaka ini. Karena apa? Besinya nanti sudah kelihatan. Dari besinya saja nanti sampean pasti tahu ini besi tua. Maksudnya besi yang sepuh, yang benar-benar ditempuh oleh seorang empu zaman kerajaan dulu. Mari kita buka. Nah, ini Mas. Ini namanya Parung Sari, Mas. Ini kalau dilihat dari jauh, enggak jauh dari materialnya, dari besinya, sampean kan pasti kelihatan ini sepuh apa enggak? Sepuh Mas. Ya. Dan ini pamornya kayaknya loh ya, pendaringan kebak ini. Pendaringan kebak sendiri itu filosofinya untuk kerezekian. Pendaringan itu tempat penyimpan beras, Mas. Pendaringan. Ya, pendaringan kan kalau orang Jawa bilang kan untuk menyimpan beras itu. Ceting. Ceting. Kalau bahasa desanya ceting ya. Dan kebak sendiri itu artinya penuh. Dan empunya mungkin bercita-cita siapapun pemegang keris ini akan penuh rezekinya seperti pendaringan beras itu tadi, pendaringan kebak itu tadi. Dan di sini ini sendiri, ini tangguh Mataram Sultan Agung. Kenapa kok saya tangguh Mataram Sultan Agung? Karena pamor dan bahan besinya, juga garapnya, dan ini namanya keruingannya semua ini kayaknya Mataram Sultan Agung. Jadi ada ciri khas. Ada ciri khas, iya. Suatu empu itu penggarap itu pasti punya ciri khas sendiri-sendiri. Empu Tuban, empu Mataram, empu Mojapahit, dia pasti punya ciri khas dari, kadang ada yang dari material besi, pamor, juga ada yang dari garapnya, Mas. Itu yang membedakan tapi tidak bisa tepat. Karena apa? Era itu hanya estimasi manusia. Pasti beda Mas ya. Ya kadang-kadang ada 5 orang itu nggak sama semua estimasinya. Kadang-kadang ada yang sama. Ya itu kan estimasi aja, nggak bisa. Pasti ada keunikan tersendiri. Ya, tapi kalau lihat sepuh apa enggaknya cukup dilihat dari bahannya aja. Juga bisa dilihat dari ini Mas, dari selorok. Selorok itu tepinya pamor ini. Tapi ini kalau saya sendiri menilai ini tidak utuh tapi dia hanya pinggir-pinggirnya saja yang mengalami kayak keropos, kayak korosi, kayak kena korosi karat dulunya mungkin. Ya karena apa? Karena sepuh keris ini.
Dan di sini ada yang antik, Mas Yoga. Yang antik itu yang saya katakan tadi. Ini. Ada kailnya tadi. Nah, ini loh. Kelihatan ya, Saman? Iya, kelihatan kayak cakar. Kayak cakar 3 gini ya. Tapi ini kalau dilihat dekat kelihatan, tapi kalau dari kamera nggak mungkin kelihatan. Makanya nanti akan disertakan detail videonya di akhir video ini. Biar apa? Biar para pemirsa dan para subscriber saya juga yang telah mendukung saya tahu semua bahwasanya ini nggak dibuat-buat, Mas. Ini kalau buatan empu sekarang nggak bisa kayak gini. Apalagi yang kayak mata kail ini. Ini nggak bisa dibuat-buat. Dan ini langka. Sangat jarang. Iya. Dan ini tentengannya enteng, Mas. Sama lihat. Coba. Pak, saya Ya, pegang. kalau lihat pusaka itu bawaannya pengen pegang. Oh, bawahnya pengen Iya. pegang. Enak nggak itu bawahnya? Enteng nggak itu? Enak, iya. Teman saya kan banyak, jadi biar lihat di channelnya Mas Lindu Haji ini. Oh iya, Saya, siap. saya juga biar tahu teman-teman itu, pusakanya. Ya, bagus. biar tahu sampai juga seneng sama pusaka. Dan sampai juga punya pusaka kan, dulu kan juga pernah tak ibahin satu pusaka. Sampai taruh mana itu yang satu itu? Dah saya taruh di desa, Mas. Di desa ya. Ya, saya simpan gitu. Di Magetan. Kenang-kenangan Ya, ya. Magetan. Ya, Nanti ini beda dengan yang satu nanti. ini beda terus dengan untuk Panimbal. Mas Lindu Haji. Ya. Untuk kalau lihat pusaka itu bawaannya pengen pegang. Oh, bawahnya pengen Iya. pegang. Enak nggak itu bawahnya? Enteng nggak itu? Enak, iya. Teman saya kan banyak, jadi biar lihat di channelnya Mas Lindu Haji ini. Oh iya, Saya, siap. saya juga biar tahu teman-teman itu, pusakanya. Ya, bagus, biar tahu bagus. sampai juga seneng sama pusaka. Ponegoro Ya, yang ya. seperti itu. Kalau yang ini itu gimana, Mas? Ya, keris itu kan gini, Mas. Keris itu kan banyak. Jadi empu sendiri itu memang kayak empu Supo ya. Ini misalkan ya. Dia mengeluarkan beberapa jenis pusaka. Tapi dia kan juga punya anak. Keturunannya ya kadang-kadang dia menciptakan satu bila yang tidak sama dengan bapaknya. Tapi kadang-kadang dia banyak menduplikasi juga kerisnya bapaknya. Gimana itu artinya? Berarti dia kan juga mengikuti alurnya bapaknya. Dan makanya kadang-kadang sering kita jumpai kayak keris Parung Sari ini sampai saya punya 4 biji. Dengan empu yang berbeda-beda. Tapi kan juga itu bukan empu sekarang. Empu sepuh, maksudnya empu zaman dulu. Eranya era kerajaan. Dan dari tiap-tiap masing-masing daerah itu Beda. empunya kan beda. Iya. Ciri khasnya juga beda. Ciri khasnya juga beda. Yang membedakan itu garapnya sama bahannya, material sama pamornya biasanya. Tuh. Itu yang membedakan sebilah keris pusaka. Dan kalau Parung Sari sendiri ini beda, Mas, dengan sengkelat. Di video saya kan sudah saya Ya, ceritakan. saya mengikuti Ini juga. ya. Ini lambe gajahnya ini ada 2, 1 sama 2. Ini lambe gajah, Mas. Nah, ada 2. Kalau sengkelat cuma 1. Sama-sama Luk 13. Dan kalau untuk siapa pemegangnya, kebanyakan keris-keris zaman dahulu, Mas. Keris itu nggak sembarangan orang. Hanya orang-orang terpilih. Ya? Iya, hanya orang-orang tertentu. Dan karena apa? Karena zaman dulu itu kalau kita mesen ke seorang empu, apalagi empunya yang sangat bagus, sangat tenar, itu sangat terkenal, itu dia juga gak langsung melayani, Mas. Karena apa? Yang dilayani hanya kerabat kerajaan, seperti Empu Supo. Dia nggak akan melayani pusaka prajurit atau rakyat-rakyat biasa. Tapi juga, maksudnya itu juga dilayani, tapi nggak sebagus kerisnya seorang raja atau adipati. Kelasnya kan nanti lain, dibedakan. Dia pasti membedakan apa? Pusakanya, garapnya juga pasti dikasih beda. Nggak mungkin kalau zaman dulu seorang raja punya keris seperti ini dan rakyatnya punya seperti ini. Wah, itu situ mewah banget itu berarti. Dan nggak mungkin gitu loh. Tapi kalau untuk saat ini, saat zaman modern yang seperti sekarang ini presiden punya, ya
saya juga punya. Makanya Karena saya apa? sampai bingung. Nah, karena ya itu tadi, untuk proses keris sendiri itu sekarang sudah banyak, Mas. Zaman dulu kan punya nggak satu dua, punya dari tiap-tiap daerah itu kan ada sendiri, dan juga banyak menduplikasi dari empu-empu yang sudah terdahulu. Tapi setiap empu itu kan biasanya kan membuat satu keris itu kan satu aja ya yang asli, atau memang dia enggak. Nah, menciptakan banyak gitu. enggak, gini. Kadang kayak keris ini pusaka Majapahit yang pernah hilang itu Jalak Sumelang Gandring. Ini cerita sebuah keris sebentar ya. Itu pernah ya nggak tahu dicuri apa gimana. Yang jelas keris Jalak Sumelang Gandring itu pernah di Blambangan. Blambangan itu Banyuwangi, Mas. Loh, kok bisa sampai ke sana kan? Iya. Ada sesuatu hal, wong ini kerisnya orang Majapahit. Apa dicuri, apa gimana kan nggak tahu. Akhirnya apa? Akhirnya sang raja ini mengutus Empu Supo untuk melacak keberadaan keris ini tadi. Dengan apa? Dengan cara menyamar. Jadi Empu Supo di sana itu menyamar menjadi Empu Pitrang kalau nggak salah. Karena apa? Ini setahu saya. Dan akhirnya di sana dia menciptakan banyak pusaka. Dan akhirnya terkenal. Dan akhirnya sang adipati dari Blambangan tahu dia pengen menunjukkan sebuah keris kepada sang Empu Supo yang menyamar jadi Empu Pitrang. Ternyata apa? Pusaka Jalak Sumelang Gandring itu tadi di tangan sang adipati. Lah, Empu Supo tahu, ini pusaka yang saya cari. Akhirnya apa? Akhirnya pusakanya adipati itu tadi dibawa pulang dan diduplikasi. Jadi keris yang asli itu tadi dijadikan apa? Diduplikasi menjadi dua. Sama persis, garapnya sama. Memang yang garap kan juga Empu Supo. Dan yang original dikasih ke Majapahit, yang nggak original ini tadi dikasih ke sang adipati itu tadi. Tapi apa? Adipatinya apa kan nggak tahu. Soalnya sama persis. Dan adipati itu tadi aslinya kepingin juga menduplikasi Jalak Sumelang Gandring itu. Berarti di situ menciptakan 3 buah, Mas. Yang 2 yang palsu itu tadi dikasihkan adipatinya, yang 1 orinya dikasihkan Majapahit. Akhirnya Empu Supo karena karyanya bagus dikasih sang adipati itu tadi, kalau nggak salah anaknya dikasih hadiah. Kalau nggak salah loh, Mas, ini sejarah. Dan akhirnya dikawinkan dengan anaknya. Tapi ini terjadinya keris Korowelang. Tapi sejarahnya putrinya beliau ini sudah pernah saya ulas sebenarnya. Ini saya ulas kembali sama sampean. Siapapun yang menikahi anaknya sang adipati ini tadi pasti akan meninggal. Setelah menikah, malam pertama masih meninggal. Kenapa? Ya, karena ada sesuatu hal. Dan Empu Pitrang sendiri, Empu Supo yang menyamar, itu bukan empu yang biasa. Karena apa? Karena tirakatnya tinggi, karena yes, pokoknya lakunya bagus lah, Mas. Dan saat malam pertama, itu ternyata sang putri ini tadi tidak dijamah oleh Empu Pitrang. Dan ternyata apa? Di kemaluannya putri ini tadi ada seekor ular. Makanya setiap nikah. Nah, setiap nikah itu tadi malam pertama mesti mati. Ya gimana gak mati, itu dipatok sama ular, Mas. Ya. Ternyata ularnya itu ular weling. Kalau bahasa Jawanya ular welang. Dan akhirnya ditarik oleh Empu Supo, dibunuh dan ditanam di pohon kara. Kara itu kalau nggak salah boncis itu, Mas. Lah ditaruh di situ, dikubur. Tapi ini cerita, nggak tahu mitos, nggak tahu bener apa enggak, saya nggak tahu. Ini hanya cerita. Dan akhirnya keesokan harinya itu dibuka lagi. Jadi keris dan dinamakan keris Korowelang. Itu sejarahnya seperti itu, Mas. Dan
ya itu tadi apa empu-empu itu juga banyak yang menduplikasikan sebuah karya gitu loh. Kalau sekarang itu enak mas, karena apa? Karena karya-karya empu kan sudah banyak. Kalau dulu nggak boleh. Ini kalau nggak orang kerajaan nggak boleh pegang suatu keris yang ya garapnya bagus, pamornya bagus, itu nggak boleh. Itu mas. Dan setahu saya gini, Bu Haji, Iya, dengar-dengar saya kan kalau orang dulu buat keris ya misal, saya pengen punya keris, saya suruh empunya ini kerjakan keris yang cocok untuk saya. Nah, masukkan dulu ya. Terus? Jadi kok katanya sih harus dicocokkan sama badannya, misalnya ini apa, itu apa benar gitu? Iya itu. Nanti biar sama-sama badannya. Itu proses menyatu, mas. Gitu. Itu namanya proses. Kalau yang jelas, yang saya tahu ya. Yang saya tahu dan yang saya paham, makanya nanti silakan Anda komen semua masalah saya mereview ini dengan Mas Yoga. Setahu saya, empu itu pasti satu. Kalau jenengan pesan pusaka ke seorang empu, pasti satu ditanya nama. Nanti ditanya weton, hari kelahiran, itu pasti. Dan nanti ditanya tujuan sampean membuat sebuah keris ini untuk apa? Pasti. Oh berarti benar ya? Iya benar. Dan kepinginannya seperti apa? Kepinginnya keris seperti apa? Dan nanti beliau pasti mencocokkan dengan, dia pasti tirakat dulu mas, gak langsung buat. Bahkan empu yang sekarang pun, empu kemerdekaan, yang keris baru-baru itu mas, jangan salah, itu juga tirakat. Tapi tirakatnya nggak seperti empu yang dulu. Ya sudah beda mas. Kalau empu dulu ya maaf ya, 40 hari, 40 malam nggak makan kuat. Tirakatnya. Iya, kalau empu sekarang, jangankan empu, sampean sama saya aja wis. Sak jam gak mangan, luwe mas. Weteng itu gak karu-karuan, bulet-bulet. Itu mas, perbedaannya seperti itu. Dan pasti, pertanyaannya pasti sama. Yaitu tadi, nama, weton, sama sampean itu kepingin keris itu untuk apa? Gitu loh, pasti. Biar apa? Biar nggak salah penafsiran gitu loh. Biar padu juga. Iya. Dan nanti pasti doanya beliau akan dimasukkan ke dalam sebuah keris. Kalau sampean kepinginnya untuk pekerjaan agar lancar, agar gini, pasti nanti beliau doanya ya untuk pekerjaan, bukan untuk kekebalan. Maksudnya bukan untuk yang lain, bukan untuk kanoragan, bukan. Ya yang jelas sesuai permintaan sampean. Dan nanti apabila beliau ngomong, oh jangan seperti ini mas, pasti dia ngomong. Karena sampean nggak bisa, iya pasti ngomong. Dan ini adalah satu lagi mas, ini yang tadi saya ngomong, ini keris saya juga, ini. Ternyata Mas Lindhu Aji ini banyak sekali koleksinya. Oh enggak banyak, enggak, pasti banyak orang-orang yang mas, orang-orang yang lain banyak. Saya hanya cuma beberapa aja. Ini lajang juga, ini terembalu, ini warangkanya. Saya dapat juga sudah begini. Nggak saya apa-apakan, ini dapat dari orang Jogja kalau nggak salah. Ini dulunya nggak gini mas. Masih perawan. Ini saya buka dulu mas ya. Iya. Nah ini dapur Panimbal. Ini lot 9 mas. Kerisnya gagah. Ya. Ini termasuk normal nih mas. Normal. Ini keris normal. Ini kalau nggak 37, 38, 39. Panjang ini mas. Dan sorsoran itu ini mas. Sorsorannya ini ombo, gede, ya kan? Oh ya lebar. Dan keris Panimbal sendiri itu, ya itu mas. Keris itu dimaknai Panimbal itu memanggil. Bahasa Jawanya nimbali. Ya, nimbali. Jadi memanggil. Memanggil apa? Ya memanggil rezeki, yang jelas memanggil untuk kebaikan, bukan untuk keburukan, gitu loh. Dan ada mitos juga bahwasanya beberapa ini mas ya, saya pernah diceritain sama kolektor juga. Kalau bisa seorang yang senang dengan pusaka atau hobi atau pecinta keris pusaka harus punya Panimbal. Karena apa? Katanya, ini katanya, saya juga tidak. Tapi saya ada satu kepercayaan yang mengarah ke situ. Bahwasanya kalau punya Panimbal itu akan memanggil keris-keris yang lain juga.
memanggil untuk dalam arti gimana ini Mas Lindo Aji? Nanti sampean secara tidak sadar, sampean akan punya pusaka yang bagus-bagus. Pusaka itu akan datang, nggak tahu itu sampean mahari, nggak tahu itu dikasih orang, nggak tahu. Pokoknya ini kalau mitos atau ceritanya itu pusaka ini untuk memanggil pusaka yang lain. Kalau orang Jawa bilang itu peletnya pusaka. Ya ini pusaka Panimbal. Ini sejarah Mas, tapi saya nggak tahu. Tapi saya menemui beberapa kolektor juga banyak yang mengatakan seperti itu. Ya. Dan saya juga pernah punya Panimbal Majapahit. Tapi ternyata secara nggak sengaja ikut, kan dulu pernah pusaka saya itu dibeli oleh seseorang 50 biji, diborong semua. Nggak taunya ikut ke situ. Aslinya saya sayang karena apa? Cari Panimbal yang Majapahit itu susah. Kalau ini kan Mataram. Ini Mataram. Ini garapnya Mataram, Mas. Beda ya? Beda. Dari Majapahit sama Majapahit itu rata-rata besinya hitam, ya, besinya. Beda dari besinya. Iya, besinya hitam. Terus pamornya biasanya ceprit-ceprit dan kerisnya itu agak kecil. Majapahit. Iya, Majapahit. Nggak ada. Ya, selama ini saya belum pernah tahu yang pusaka Majapahit yang gede atau yang corok. Belum tahu, saya belum pernah pegang. Rata-rata kecil-kecil dan bilanya sangat ringan. Kalau ini kan agak berat. Lain dengan Sultan Agung tadi ya. Iya. Berat ini kan? Berat. Karena ini kan besar. Panimbal. Luk berapa Mas ini Mas? Luk 9. Luk 9. Luk itu ini Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini pamornya sendiri kalau nggak salah. Pamornya kan ada kecil-kecil, bulatan kecil-kecil. Ya, ini kayak beras kutah. Atau wos kutah. Wos itu beras, kutah itu artinya tumpah. Jadi empunya dulu mungkin kepingin memaknai pusaka ini untuk kerejekian. Agar apa? Agar rezekinya selalu berlimpah sampai tumpah-tumpah, sampai banyak lah Mas. Pokoknya tumpuk undung kalau orang Jawa bilang seperti itu. Ini teman-teman, keris Panimbal Mataram. 9 Mataram sepuh itu. Insyaallah. Bisa hubungi langsung Mas Lindo Aji ya. Bagi yang minat, yang suka barang-barang antik pusaka. Ya, Mas Lindo Aji. Ya. Mana mau tanya apa lagi? Ini sudah lama Mas ikut saya. Memang saya juga sayang dengan pusaka ini karena apa? Yaitu tadi. Ini rencana disimpan sendiri atau mau dimaharkan juga? Oh, kalau ini dua-duanya ini pusaka saya semua ini saya maharkan. Tapi ada juga yang tidak saya maharkan. Kan kemarin kan ada di video saya yang sama cewek itu yang saya waktu di mana? Di Pujon ya, itu sama Mbak Meta itu tidak saya maharkan. Karena apa? Yaitu pusaka-pusaka khusus Mas. Ya, menurut saya itu pusaka yang sangat bagus dan juga pernah saya coba sendiri masalah energinya. Dan nanti juga akan saya tayangkan juga nanti ada. Nanti sampean lihat aja. Nanti sebelum ini tayang nanti ada. Pusaka saya yang cukup lumayan juga tidak saya maharkan. Tidak semua pusaka saya maharkan Mas. Oh ya. Maksudnya itu ya yang pusaka yang khusus aja. Pusaka khusus yang disimpan ya. Terus. Mau tanya apa lagi Mas? Monggo. Silakan dulur-dulur, bosku semua atau Anda semua pemirsa, monggo silakan di komen. Tapi ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti ada salah-salah kata di dalam saya mereview sebuah pusaka ini dengan Mas Yoga, ya karena kami juga manusia biasa. Sama seperti yang dinyanyikan penyanyi itu, rocker juga manusia, dan kita hanya seorang
penikmat atau pecinta seni juga manusia, pasti mempunyai salah dan pasti mempunyai kesalahan. Bukan begitu? Perlu banyak belajar. Ya, masih perlu banyak belajar. Meskipun saya bergelut dengan dunia perkerisan ini sudah 10 tahun lebih saya, Mas. Dari kecil sampai kan tahu sendiri saya senang pusaka. Itu ya juga masih bodoh sebenarnya. Nggak ada orang perkerisan yang pinter sekali, itu nggak ada. Karena apa? Ya, besi itu tidak gampang. Materialnya tidak gampang. Untuk mengungkap sebuah besi itu tidak gampang. Dan ini ada sebuah cerita lagi, Mas. Ini besi ini tidak sembarangan. Makanya kalau bisa, ya khususnya untuk pemirsa semua, ini untuk pengingat saja. Kadang-kadang, ya ini tidak semua pusaka. Kadang-kadang dari sebuah pusaka ini, saya merinding, Mas, kalau ngomong ini. Beneran, ini saya merinding. Ya, saya lihat ini. Ya. Saya merinding. Ini ada nuklirnya, Mas. Jadi, teknologi yang diciptakan oleh nenek moyang kita itu sangat bagus. Bahkan luar negeri sendiri pusing mereview sebuah pusaka itu, pusing. Dan ini jangan sampai, kalau sampean punya pusaka apapun, jangan sampai kita kita tunjukkan gini. Jangan sampai. Ini ada kejadian soalnya. Jadi ini ada cerita. Ya, teman saya itu punya pusaka. Kalau diginikan ke tembok yang ada cicaknya, itu cicaknya langsung jatuh. Karena di kerisnya itu mengandung ada bahannya itu sih. Ya, kalau orang yang nggak tahu, ya ini saya merinding beneran ini, saya melihat. Kalau orang yang nggak tahu, dikira ada kodam, dikira ada gini. Tapi setelah ada penelitian, ya, saya pernah membaca sebuah artikel, itu ternyata keris itu memang ada nuklirnya. Dan bahayanya, kalau kena manusia, Mas, wong itu diginikan ke ayamnya langsung keok-keok, kayak ayam disembelih. Nah, ini beneran ada yang punya, Mas. Ada yang punya. Dan ini ceritanya itu tombak waktu itu, bukan keris, tombak. Dan itu dalam sejarah juga ada, memang ada. Tombak yang seperti itu ada. Bahaya juga ya, bisa dibuat santet sama orang. Oh iya, makanya. saya dulu waktu masih senang-senang, belum saya pernah memaharkan itu, ada seorang teman yang ngomong gitu juga ke saya. Asli nih. Mas, jangan diginikan, Mas, kalau punya pusaka. Nggak boleh. Kenapa? Nanti saya tahu sendiri. Sama kalau mau belajar pusaka nanti tahu sendiri. Beneran. Itu, makanya pusaka itu misterinya sangat tinggi. Dan masih banyak misteri pusaka yang tidak bisa terungkap. Jadi orang kalau nggak tahu bisa salah kaprah yang jelas. Loh iya. Dan ini saya pernah mengalami sendiri, Mas, ya. Ini punyanya, ya maaf, ini saya nggak nyebut nama, cuma beliau itu dekat dengan seorang kiai, seorang ulama. Dia dekat sama Habib Lutfi Pekalongan. Dan saya, alhamdulillah, saya berteman dengan beliau itu sudah lama. Dan waktu itu dia menawarkan 2 buah pusaka. Tapi saya waktu itu condong ke pusakanya beliau yang nggak dijual, yang nggak dimaharkan. Dan apa yang terjadi, Mas? Tak pegang gini tuh pusakanya kayak nyetrum ke tangan saya. Saya sampai ngomong ke orangnya, "Lu, Mas, kok bisa kayak gini?" "Iya, Mas, itu nggak dijual," katanya. Makanya saya biar tahu sendiri. Oh, padahal tak buka ininya ya nggak ada setrumnya, tak buka handle-nya ini ya nggak ada apa-apanya. Tapi itu saya pengalaman pribadi. Saya bukan omong kosong, real. Kalau masih ada, nanti coba ya tak hubungi orangnya. Tapi nggak tahu. Katanya sih kapan hari itu ketemu saya, pusakanya tinggal sedikit dan tidak dimaharkan. Mungkin masih ada. Tak pegang gini tuh bisa jeret ya. Itu kan karena apa? Karena dari tadi kita tidak tahu besi yang di dalam ini mengandung apa, kan kita tidak tahu. Mengandung nuklir, ada yang mengandung nuklir. Iya, karena apa? Bahannya juga sendiri bahan meteorit, Mas. Susah, Mas. Bahan meteorit itu nggak gampang carinya.
Apalagi di zaman seperti ini, nggak gampang. Jangan lupa pemirsa, yang baru gabung, silakan like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar apa? Agar Anda langsung dapat notifikasi video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share ke teman-teman Anda semua agar tahu tentang keris pusaka, tentang budaya, dan juga tentang barang antik. Dan monggo silakan komen sebanyak-banyaknya tentang review kita tadi ya Mas ya. Biar kita enak, karena apa? Karena saya juga masih manusia biasa yang kadang-kadang terdapat salah dan lupa. Dan monggo di komen aja, sama-sama belajar biar sama-sama tahu tentang keris pusaka. Mungkin segini dulu ya Mas Yoga, karena nanti kita juga masih ada acara. Oke pemirsa, saya ucapkan terima kasih yang telah mensupport channel saya ini, untuk juragan-juragan, untuk Pak Om Bos, dan untuk semua yang telah mendukung saya, yang telah memahari pusaka saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga Anda semua mendapat perlindungan, mendapat kesehatan, dan mendapat kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.